Assalamualaikum sahabat milenial. Baru-baru ini telah dilansir sebuah berita yang dikutip dari CNN Indonesia pada tanggal 4 April 2021. Presiden Joko Widodo menyempatkan diri kondangan ke pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Dia hadir secara langsung meski pandemi COVID-19 masih berlangsung. Berdasarkan fakta tersebut, lagi dan lagi ketidakadilan baru-baru saja dipertontonkan oleh penguasa nih sahabat milenial. Ketika kita sekarang sekolah online karena prokes, WFH, work from home karena prokes, ulama dipenjara karena melanggar prokes, rakyat kecil juga dibubarin saat ngadain hajatan karena prokes. Lantas, mengapa pernikahan artis dihadiri oleh penguasa bahkan ditayangkan secara nasional dan legal kan sahabat milenial? Disinilah ketidakadilan itu nyata ya sahabat milenial, seolah aturan prokes itu dibuat hanya untuk rakyat kecil padahal kita punya hak yang sama. Ketika anak ulama menikah, ulamanya dijebloskan ke penjara karena katanya ngelanggar prokes. Tapi ketika selebriti yang nikah, penguasa malah mendatanginya. Hukum sekarang seolah menjadi sarana untuk menindas. Hukum hanyalah permainan para penguasa. Hukum tajam kepada HRS dan tumpul pada Anang Hermansyah. Astagfirullah. Inilah wajah buruk dari sistem yang menguasai dunia saat ini, yakni sistem kapitalis sekuler ya sahabat milenial. Sistem inilah yang memisahkan agama dari kehidupan yang berasas manfaat. Segalanya pula diukur dengan materi ya sahabat milenial. Oleh sebabnya mereka bertindak berdasarkan manfaat yang diperoleh oleh penguasa. Sudah ngerti kan sahabat milenial dengan fakta di atas? Hal ini membuktikan bahwa keadilan di negeri ini tuh sesuatu yang mahal ya dan mustahil untuk bisa diwujudkan dalam sistem demokrasi saat ini. Kebebasan bertingkah laku yang selalu digaungkan oleh penganut demokrasi hanyalah sekedar jargon semata. Tapi sungguh tak ada bukti yang nyata bisa kita lihat. Hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, itulah realitanya. Sungguh saat ironis menyaksikan tingkah para penguasa saat ini ya sahabat milenial. Hal ini bisa terjadi karena ideologi yang diemban oleh penguasa saat ini, yakni ideologi selain daripada Islam. Segala permasalahan hanya akan bisa terselesaikan dengan penerapan Islam secara kafah. Aturan pun dibuat berlandaskan Islam. Ulama tentu akan dimuliakan dalam Islam karena ulama adalah pewaris Nabi. Ulamalah yang akan melanjutkan perjuangan dakwah Rasulullah di tengah-tengah umat saat ini. Wallahu a'lam bishawab.